Kenapa? Karena dia akan terus mendorong kamu untuk membagikan sesuatu yang hidup. Yang hidup hanya berasal dari kerajaan Allah. Dari dunia semua baunya kematian. Karena dia cuma fana dan tidak bisa dihitung bahwa nilainya kekal. Tidak bisa sama sekali. Itu kenapa terus orang-orang yang hidup di dalam kebenaran selalu memberitakan, Tuhan punya waktu. Kau ngomong. Rahasia kerajaan Allah. Hani bicara bahwa ketika dia pulang ada yang terjadi di hidupnya. Sudahkah kamu membawa rahasia kerajaan Allah itu ke dalam rumahmu? Atau selama ini kamu ada di tengah perkumpulan, persekutuan orang-orang benar, tapi kamu tidak pernah hidup dalam kebenaran. Kamu ada di dalamnya, tapi kamu mengabaikan kebenarannya. Kamu ada di lingkungannya, tapi rahasia itu pun bukan jadi milikmu. Karena kebebalan dan kebenaran dirimu sendiri. Kalau kamu waktunya jadi murid yang benar. Kalau kamu waktunya menerima dengan benar. Karena ada terlalu banyak orang melakukan satu improvisasi. Bahwasanya waktu dia tahu sedikit, dia sudah berpikir bahwa aku lebih hebat dari orang yang di atasku. Hatimu Tuhan tahu. Pikiranmu Tuhan tahu. Niatmu Tuhan tahu. Motivasimu Tuhan tahu. Waktu rahasia kerajaan Allah ada di dalam dirimu. Ada di dalam hatimu. Tahu enggak? Seperti Yohanes Pembaptis. Kamu harus menyerukan itu di jalan-jalan. Kamu harus menyerukan kebenaran itu di tempat di mana kamu berada. Pertanyaannya, sudahkah mereka mendengar rahasia kerajaan Allah itu? Tahu. Ini yang paling penting. Bahwa waktu rahasia itu ada di dalam dirimu. Kamu tidak akan pernah bisa berhenti untuk tidak bicara kebenaran. Kamu tidak akan pernah bisa berhenti untuk hidup di dalam kebenaran. Karena setiap yang masuk di dalam hidupmu, itu akan kamu bagikan. Pertanyaannya, sudahkah kamu punya rahasia itu? Atau kamu banyak mengabaikan karena kamu merasa benar. Karena kamu merasa aku bisa, aku tahu. Ada banyak orang memperkosa firman Tuhan. Untuk kepentingan pribadi. Dengan banyak alasan. Dia membuat firman Tuhan untuk membenarkan dirinya. Cek hatimu. Lihat dirimu. Sebab rahasia kerajaan ini bukan untuk orang di luar kerajaan. Karena firman berkata, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu yang disingkapkan rahasianya. Di luar itu semua akan tertutup. Sekalipun mereka mendengar, mereka tidak akan mengerti. Supaya apa? Supaya mereka jangan berbalik dan aku menyembuhkan mereka. Kalau kamu murid, rahasia ini akan jadi milikmu. Kalau kamu murid, rahasia kebenaran ini ada di dalam hidupmu. Sebab kerajaan Allah bukan tentang tempat, tapi tentang kehadirannya, pribadinya. Sekarang ada di mana? Di dalammu. Tapi kalau sampai hari ini kamu tidak mengerti satu bagian pun yang ilahi, artinya dia cuma ada di dalam, tapi tidak melakukan apa-apa. Karena tidak ditemukan hati murid di dalam dirimu. Kamu akan melihat perbedaannya antara mereka yang jadi murid dan cuma jadi fans. Kamu akan lihat mana yang akan bertahan. Mereka yang hidup dalam kebenaran atau mereka yang hidup dalam kepalsuan. Ada banyak kebenaran yang menyamar jadi kepalsuan. Tapi kamu tidak pernah sadar. Kamu kutip banyak kebenaran dari luar. Dan kamu berusaha mengkamirkan itu. Tahu enggak? Ada ayat ngomong.
Mereka berusaha menggeser kerajaan Allah, menyimpangkan, menyerongkan kerajaan Allah. Kamu cari. Ada banyak orang berusaha untuk menggantikan banyak kebenaran di dalam hidupnya yang ilahi. Dengan kebenaran-kebenaran dunia yang masuk akal. Satu kebenaran yang harus kamu tahu. Kamu sering dengar perbandingan antara kenyataan dengan kebenaran. Tapi kalau orang yang hidup dalam rahasia kerajaan, kebenaran dan kenyataannya adalah apa? Kerajaan surga. Bukan kenyataan yang seperti ini. Harusnya perbandingannya bukan lagi dengan kenyataan yang kamu bisa lihat. Tapi kalau kamu hidup dalam rahasia kerajaan Allah, apa itu kenyataan? Kenyataannya adalah bahwa aku hidup dalam kebenaran. Kenyataannya adalah bahwa Roh Kudus ada di dalamku. Kenyataannya adalah bahwa aku adalah warga kerajaan surga. Kalau kamu tahu dan sadar itu, kamu tidak akan bandingkan kenyataanmu yang asli. Aku harus bilang, yang asli adalah kamu kerajaan surga. Warga kerajaan surga. Jangan bandingkan kenyataanmu dengan yang kamu bisa lihat. Aslinya kamu adalah aku warga kerajaan surga. Aku murid Yesus. Sekalipun kamu hidup di dunia nyata. Sekalipun kamu hidup dengan apa yang kamu bisa lihat. Tapi kalau kamu dapat kebenaran ini. Dan tersimpan di dalam hatimu. Kamu tidak akan sibuk membandingkan. Antara kebenaran yang ilahi. Dengan kenyataan dunia. Karena kamu hidup di dalam kenyataan dunia ini. Bukan dengan prinsip dunia. Tapi prinsip kebenaran. Kalau begitu, jangan bandingkan dia dengan kenyataan yang kamu bisa lihat. Karena kebenaran itu tinggal di dalam. Rahasia kerajaan itu tinggal di dalam. Kamu berusaha bandingkan dia. Kamu melihat kenyataan hidupmu. Susah, miskin. Aku harus kasih tahu kamu. Di pandangan Allah, itu bukan susah dan miskin. Karena ada sesuatu yang Tuhan mau lakukan lewat keadaan itu. Artinya jangan bandingkan dengan itu. Pandang saja kebenaran. Dan hidup dalam kebenaran. Pandang saja rahasia kerajaan surga. Dan hidup di dalam pewahyuannya. Tanpa itu, kamu akan melihat kenyataan yang iblis terus sodorkan ke hidupmu. Ke depan matamu. Kenyataannya. Kegerakan di Salatiga. Baru sebegitu. Satu kali ada anak bilang, karena ini belum terkenal kan. Kita bukan cari yang kekinian. Tapi kita cari yang kekekalan. Amen. Sebab yang kekal itu selamanya. Amen. Pastikan dirimu tidak hidup dalam kebenaran yang semu. Yang kamu pandang benar. Kebenaran yang sejati cuma ada di dalam Kristus Yesus. Di luar Yesus tidak akan ada kebenaran yang paling benar. Cuma Dia satu-satunya. Kerajaan Allah, rahasia kerajaan Allah hanya terbuka bagi murid. Cek ke dalam. Sudahkah jadi murid? Setelah kamu memperolehnya apa? Kamu harus menyuarakannya. Kamu harus suarakan kebenaran itu. Kamu buka. Yesaya 40 ayat 3-5. Sebab setiap rahasia kerajaan Allah bukan untuk kamu simpan sendiri. Tapi dia harus bertumbuh. Dia harus berbuah. Dia harus berdampak. Dia tidak bisa hanya tinggal di dalam hatimu saja. Kalau rahasia kerajaan Allah cuman ada di dalam hidupmu. Artinya kamu cuman jadi tempat penampungan. Bukan saluran. Ada banyak orang bisa menerima banyak kebenaran. Dia haus dan lapar. Tapi waktu dia berdekatan dengan orang yang hampir mati rohaninya. Tidak ada satu hal yang rohani yang bisa keluar dari hidupnya. Karena dia tidak punya saluran. Kamu bisa menampung sangat banyak. Tapi apakah kamu punya saluran yang cukup besar. Untuk membuat yang di sekeliling kamu itu hidup. Karena dia, Roh Kudus yang ada di dalam kamu. Dia menjadi aliran air hidup. Bukan hanya aliran, tapi dia sumber hidup. Bagaimana kamu yang hidup dalam rahasia kerajaan Allah?
ada sumber hidup di dalam kamu, tapi orang di sebelah kiri, kanan, depan, belakang kamu mati. Artinya kamu gagal menjadi saluran. Rahasia kerajaan Allah tidak bisa cuma kamu simpan sendiri, tapi kamu harus mulai menyerukannya, menyuarakannya. Suka tidak suka mereka bukan urusan kamu, tapi pemberitaan kerajaan Allah harus diberitakan sampai dia datang. Amin. Kamu baca Yesaya 40 ayat 3 sampai 5. Ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup. Setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi darat. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihat bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Kamu bisa lihat. Jangan kamu pikir nubuatan itu memang jelas untuk Yohanes Pembaptis. Tapi ini bagian kita. Sebab kerajaan Allah itu sudah disingkapkan untuk kita. Karena kamu murid Yesus. Kamu bukan orang dari luar kerajaan. Tapi kamu ada di dalam kerajaan. Kamu berasal dari sana. Sekalipun nanti tubuh kamu akan kembali ke tanah. Tapi yang ilahi yang di dalam akan kembali kepada dia. Perhatikan cara hidupmu. Jangan berani-berani hidup di luar daripada kerajaan Allah. Karena kamu hidup di luar sana, tidak akan ada kebenaran, tidak akan ada berkat dan penyertaan. Dengar baik. Apa yang sudah kamu baca, ini adalah bagian kamu. Kamu yang mengerti rahasia itu, kamu harus mulai menyuarakannya. Tahu, persiapkanlah jalan bagi Tuhan. Kalau kamu mengerti salah satu kisah daripada ini. Bahwa dulu kalau orang mau menyambut tamu yang agung atau raja, mereka akan mulai meratakan lembah. Timbun, gunung juga diratakan. Batu-batu yang lancip-lancip dihaluskan. Kenapa? Begitu cara mereka menyambut sesuatu yang agung dan besar. Aku kasih tahu kamu ada kebenaran yang luar biasa dari ini. Tahu enggak? Waktu dia bilang, setiap lembah harus ditutup. Setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Tahu itu apa? Setiap lembah harus ditimbun. Maksud dari pernyataan itu apa? Kenapa Yohanes Pembaptis menyerukan kebenaran dan rahasia kerajaan Allah? Bahwa Yesus, anak Allah penebus dosa, sudah datang. Sudah ada waktu itu. Tapi dia bilang apa? Ratakan, setiap lembah harus ditimbun. Tahu apa yang dia sedang lakukan? Dia sedang melakukan mengisi semua yang kosong di dalam diri manusia dengan satu pengharapan dan kebenaran bahwa Mesias akan datang. Itu yang dilakukan Yohanes Pembaptis. Itu yang dia serukan. Lembah harus ditimbun karena ada banyak jiwa yang kosong. Ada banyak jiwa yang hampa tanpa pengharapan. Ada banyak keputusasaan. Kalau kamu lihat lagi, setiap bukit, gunung diratakan. Tahu apa? Setiap kesombongan dan ego manusia harus diratakan. Dan itu tugas kamu untuk menyerukan kebenaran. Suka tidak suka para pendengar itu, kebenaran harus dinyatakan. Tidak bisa tidak. Karena rahasia kerajaan surga, rahasia kebenaran, itu harus didengar oleh setiap makhluk. Tidak peduli dia dari kalangan apapun. Baik dia besar ataupun kecil. Miskin, kaya. Kebenaran harus dia dengar. Kebenaran harus sampai di telinganya. Kenapa? Inilah bagian kamu. Kamu harus mulai menimbun lembah-lembah itu. Artinya apa? Beritakan kabar pengharapan. Bahwa Yesus itu Tuhan mampu menyembuhkan. Mampu memulihkan. Kalau kamu diminta untuk meratakan gunung-gunung. Bukit-bukit artinya apa? Beritakan kebenaran tanpa kompromi. Sakit hati bukan jadi masalah. Karena semua kesombongan dan ego harus diratakan.
Bukan Tuhan datang untuk memanjat egomu yang tinggi itu. Tapi kamu yang harus meratakannya supaya kamu bisa berjumpa dengan Dia. Ada banyak gunung-gunung di dalam hidupmu yang membuat kamu sulit berjumpa dengan Dia. Perhatikan itu. Dan ada banyak orang di sekelilingmu yang butuh seruan kebenaran itu. Sekalipun waktu dia mendengar perkataanmu, sakit hati di hidupnya. Tapi itu tidak jadi masalah. Karena kita sedang melakukan apa? Persiapkan jalan bagi Allah. Karena kegerakan sudah di depan mata. Kamu bisa lihat lawatan Tuhan sekarang sudah mulai ada dimanapun. Bagianmu apa? Serukan kebenaran dan jangan berhenti. Lakukan sampai Dia datang. Bagian ketiga, jalan yang berliku-liku harus diluruskan. Kamu bisa lihat. Bahasa Yunaninya merujuk pada skolios. Skoliosis. Pengeroposan tulang belakang, melambangkan ketidakjujuran, tipu daya, kelicikan. Di sini ada banyak orang-orang yang melakukan tipu daya, kelicikan. Mereka harus dengar kebenaran. Mereka harus dengar rahasia kerajaan Allah. Kamu sudah dikasih tahu. Rahasia kerajaan Allah adalah apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Itu bukan soal makan dan minum. Memang semua orang membutuhkan itu. Tapi jauh di atas itu, Tuhan memandang kebenaran lebih mulia daripada makan dan minummu. Kenapa? Monyet hanya tahu pisang berharga. Satu pisang berharga. Tapi monyet tidak pernah tahu uang 100.000 bisa beli banyak pisang. Artinya, makanan yang kamu makan bisa habis. Tapi kebenaran yang kamu terima sifatnya kekal dan tidak bisa dicuri dari kamu. Dengar baik. Kamu harus menyerukan mulai dari sekarang. Kepada setiap mereka yang bengkok hatinya. Yang tidak jujur orangnya. Yang naif, yang sombong. Beritakan firman. Nyatakan. Kalau mereka sedang berpura-pura, kasih tahu. Tanya Roh Kudus bagaimana caranya. Karena kita prepare the way. Kalau bukan kamu, kamu akan diganti. Karena Tuhan sebenarnya tidak butuh kita. Dia sendiri sanggup untuk menyelamatkan satu dunia. Tapi kenapa kamu dimasukkan di dalam kegerakannya? Karena itu adalah panggilan mulia untukmu. Tapi kalau kamu belum bisa melihat itu sebagai sesuatu yang mulia. Lihat kehidupanmu. Kamu akan jadi hamba Tuhan yang biasa. Kamu akan jadi hamba Tuhan yang tidak tahu tujuanmu. Kamu akan jadi orang-orang. Jangan pisahkan sekuler dengan non-sekuler. Terlalu bosan kita mendengar. Profetik hanya bagi orang yang berasal dari sekolah teologi. Hanya berasal dari hamba-hamba Tuhan. Dengar baik. Profetik itu bukan soal perkataan. Tapi soal iman. Amin. Kamu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan. Profetik. Kalau kamu cuma punya bilang profetik. Kamu tidak tahu nilai profetik. Kamu diajarkan doling. Kamu diajarkan deklarasi. Kamu diajarkan nyembah Tuhan. Semua kamu diajarkan di STT. Bukan membuat kamu supaya sama. Tapi memperlengkapi kamu. Supaya kamu jadi hamba Tuhan yang berhasil. Pertanyaannya, sudahkah kamu bisa menerima? Bukankah ada penolakan di sini? Waktu kamu mulai pindah dunia. Dengar baik. Kamu yang dulu di STT kamu terus disiram kebenaran. Waktu kamu keluar dari kampus itu. Dunia kenyataan itu akan datang menghampiri kamu. Seperti tentara yang sangat banyak. Dengan imanmu. Dengan kapasitas dirimu. Bisakah kamu menghadapinya? Mampukah kamu menghadapinya? Makanya nanti kamu akan banyak berkompromi dengan nilai dunia. Kamu akan mulai masukkan semua yang kamu butuhkan. Semua yang membenarkan dirimu.
Dan di situ kegagalan kamu untuk menyerukan kebenaran. Karena kamu sudah terkamiri oleh semua nilai dunia. Semua nilai dunia. Banyak dari kamu, dari kita, lupa tujuan awal. Banyak dari kita lupa maksud Tuhan setelah kamu dimulai diangkat naik. Harusnya kamu bertanya, kenapa Tuhan gagalkan yang satu ini? Kamu cek ke dalam. Mungkin ada kesombongan yang kamu gak tahu. Jangan-jangan kamu sudah mulai jauh dari dirinya. Dengar baik. Ini aku kasih tahu kamu. Orang yang dekat dengan Tuhan bukan hanya orang yang berdiri dekat dia. Monik, sini deh. Tak kasih tahu kamu. Orang yang dekat dengan kebenaran dan Tuhan itu bukan mereka yang seperti ini. Dan Tuhan di sini. Tapi pandangannya bukan ke Tuhan. Pandangannya ke tempat lain. Sekalipun dia dekat. Tapi ada Oka bangkit berdiri. Dan lihat ke sini. Tapi ada Oka yang jauh di sana. Tapi hati dan pandangannya ke Tuhan. Itu perbedaan yang sangat signifikan. Kamu boleh ada di tempat di mana kamu terus dengar kebenaran. Pertanyaannya, apakah kamu, hatimu, pikiranmu ada mengarah kepadanya atau ke tempat lain? Karena waktu mengarah ke tempat lain, kamu punya rencanamu sendiri, planningmu sendiri. Kamu punya maksudmu, motivasimu sendiri. Karena kamu gak ke arah Kristus. Tapi ada mereka yang jauh dari sana. Arahnya lihatnya ke Kristus. Ngomong. Walaupun jauh, itu bukan masalah jarak seperti ini. Tapi niat hati yang terarah, pikiran yang terarah kepada Kristus. Jangan kamu pikir. Dekat itu bicara tentang jarak fisik. Dan jauh itu bicara jarak fisik di dalam kebenaran. Tidak. Waktu hatimu, pikiranmu, pandanganmu tidak ke arah Kristus. Kamu sedang jauh dengan dia. Silakan duduk. Makasih. Kamu harus dengar kebenaran. Kamu harus mulai beritakan kebenaran. Sebab kamu murid Kristus. Kamu murid Kristus. Tanam di dalam hatimu. Mau berapa kali orang harus terus berseru kepadamu. Dan memberitakan kebenaran kepadamu. Tapi sudahkah kamu mulai melakukan bagian demi bagian? Langkah demi langkah. Tuhan sudah menaruh banyak orang-orang di sekeliling kamu. Untuk mengarahkan kamu. Jangan beranggapan kamu bisa karena kekuatanmu. Bisa karena hikmatmu. Untuk mengerti rahasia kerajaan Allah. Murid-murid pun harus datang ke gurunya. Yesus. Untuk tanya. Tuhan, maksud dari perumpamaan ini apa? Maksud dari kebenaran ini apa? Kenapa? Supaya kamu diarahkan di jalan yang benar. Diarahkan di dalam seluruh kebenaran Allah. Bisa lihat apa yang terjadi di Holy Ground. Bukan karena kita terlalu naif. Kalau kita bilang karena kita. Karena pengurapan kita. Karena penyembahan kita. Tidak. Semuanya itu karena janji Tuhan. Karena rahasia kerajaan Allah dibuka untuk kamu. Kalau itu sudah ada, kamu tinggal ambil. Kalau itu sudah ada, kamu tinggal jalankan. Makanya jangan hidup. Lihat kenyataan-kenyataan yang begini. Kenyataan yang sesungguhnya adalah bahwa di dalamku Yesus hidup. Amen. Jangan lagi lihat keluargaku masih begini. Persoalannya begini. Abaikan dan bilang kerajaan Allah turun sekarang.
di rumahku. Itu rahasia kerajaan Allah. Sudah disingkapkan untuk kamu. Kalau hatimu bebal dan tidak mengerti juga, berarti kamu bukan murid Kristus. Itu sudah disingkapkan. Kalau kamu lihat keadaan sulit, ngomong, kamu tidak sulit lagi. Karena Yesus penerobosku. Sudah disediakan bagi Tuhan. Gitu. Karena sudah disingkapkan. Selubungnya sudah tidak ada deh. Sudah tidak ada bagi murid Kristus. You have a reason, but he have a season. Kamu punya banyak alasan untuk mengeluh sama Tuhan. Tapi dia punya masa. Kalau kamu sudah disingkapkan rahasia kerajaan Allah. Dan kamu tidak dengan iman melangkah. Jalan di dalam rahasia itu. Waktu dia datang melawat dan mau memulihkan kamu, kamu kelewat. Karena gak ngerti. Karena gak tahu. Masih ada kaitannya sama minggu kemarin. Ini yang disingkapkan deh. Inilah yang diserukan. Bahwa kamu itu pasukan Tuhan. Dan harus menyerukan kebenaran. Jangan terus melihat ke dirimu. Susah. Jadi seperti imanmu. Tapi mulai dari sekarang. Ada 1-2 teman yang mau sepakat. Gandeng tangannya. Mari kita sepakat. Tiap hari kita deklarasikan. Bahwa apa rahasia kerajaan Allah itu bagi kita. Mari kita perkatakan. Mari hidup di dalam rahasia kerajaan Allah. Kebenaran sudah disingkapkan. Apakah kamu meresponnya? Aku ngomong sama satu anak. Jangan takut. Orang mau rencanakan apapun di dalam kegerakan. Kalau dia mau menyimpangkan dengan maksud yang jahat di dalam kegerakan. Sekalipun yang dipilih salah. Aku harus kasih tahu sama dia. Perjanjian itu ada di kita. Perjanjian kegerakan Tuhan ada di kita. Jangan takut. Kalau orang banyak menutup pintu bagimu. Karena dia yang pegang kendali. Karena kita berangkat dari perjanjian Tuhan. Orang boleh tutup semua pintu. Tapi Tuhan yang berkuasa membuka. Kalau dia sudah tutup, kamu tidak bisa buka. Tapi kalau dia sudah buka, semua penyediaan dari kerajaan surga dia alirkan untukmu. Pertanyaannya, kamu melangkah atas dasar emosi atau perjanjian Tuhan? Kamu melangkah atas dasar kebenaran dunia atau rahasia kerajaan Allah yang sudah disingkap untuk hidupmu? Melangkah melalui perjanjian dari kebenaran, dari pewahyuan roh. Kenapa kita disuruh holy ground, nyembah? Disembir. Nyembah lapangan Pancasila, taman-taman. Kenapa? Tuhan yang mau. Tuhan yang ingin. Karena 1 kali gelombang itu akan menyapu seluruh Indonesia. Dan kamu akan lihat siapa yang akan berselancar dan siapa yang akan tenggelam. Kamu ada di dalam bagian itu. Tapi apakah kamu sadar? Sudahkah kamu mulai menyerukan itu? Sudahkah hatimu sepakat sama yang lain? Atau kamu masih mikirkan dirimu? Alasan kita sudah terlalu banyak. Kenapa tidak rasa syukurmu lebih banyak daripada alasanmu? Karena kamu hidup lebih banyak dengan aku. Tapi matamu belum bisa melihat kebaikan Tuhan. Tadi ada kakakmu tanya. Aku ini cuma mau kasih Tuhan aja. Aku minta, Tuhan, aku mau cintamu. Hei, dia sudah limpahkan cintanya untukmu. Itu rahasianya. Tapi kok aku belum merasakan, Kak? Kasih Tuhan itu tidak terbatas, benar?
Kalau aku umpamakan, katakanlah ini tidak terbatas. Oke? Katakan ini tidak terbatas. Kasihnya sebesar ini. Tidak terbatas. Tapi kamu baru merasakan kasihnya itu cuma segini. Yang seluruhnya kamu belum merasakan. Karena mungkin masih tertutup bagi kamu. Dan kamu perlu pewahyuan roh. Dari mana kamu bisa dapat? Dari ketaatan mengerjakan firman. Tanya Roh Kudus. Supaya hidupmu tidak penuh keluhan. Kalau kamu pikir waktunya masih panjang, kamu gak pernah tahu sore nanti trompet bunyi. Firman Tuhan bilang apa? Bekerjalah selagi masih siang. Karena itu jangan berhenti menyerukan kebenaran. Selagi kamu masih diberi pewahyuan roh. Karena waktu pewahyuan itu berhenti. Selesai. Waktu semua sudah terangkat. Yang tinggal di bawah akan tetap tinggal di bawah. Ini tentang hidup dan mati. Kebenaran itu begitu. Sudahkah kamu serukan itu deh? Di sekolah-sekolah. Di jalan-jalan. Di teman-temanmu. Sudahkah kamu mulai serukan? Sudahkah kamu mulai menimbun lembah-lembah itu? Meratakan gunung dan bukit itu. Meluruskan jalan yang berkelok-kelok itu. Supaya waktu dia datang melawat kamu. Dilihat semuanya kamu siap. Karena terlalu banyak orang melewatkan waktu Tuhan. Waktu dia mau menjamah terlewat. Karena kamu didapati tidak siap. Waktu kamu sudah beriman. Nggak datang-datang nih janji Tuhan. Nggak datang-datang nih jawaban. Akhirnya kamu bilang, udahlah aku kecewa. Aku nggak mau lagi percaya. Padahal tinggal sedikit lagi. Dia akan melakukan sesuatu dalam dirimu. Tapi waktu kamu kecewa. Hilang Kairos itu. Kamu tidak bisa menciptakan Kairos. Karena Kairos punya dia. Bahkan kamu tidak bisa menghentikan waktumu sendiri. Karena itu ada dalam kekuasaannya. Apa yang kamu bisa lakukan? Hidupi kebenaran. Hidup dalam rahasia kerajaan. Yaitu kebenaran, damai sejahtera. Dan persekutuan dengan Roh Kudus. Tanpa itu, kamu akan hidup dalam kesia-siaan. Kamu boleh mendapat banyak harta. Kamu boleh mendapat banyak semua yang dunia cari. Tapi waktu kamu kehilangan satu bagian. Damai sejahtera ataupun Roh Kudus. Ataupun kebenaran di hidupmu. Semua itu tidak dipandang kekal. Nilainya nol. Nilainya nol. Cuman yang kekal itu yang punya nilai. Kebenaran ngomong. Yang terkecil di kerajaan surga itu lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Kenapa? Karena dia ilahi. Dia kekal. Sekalipun Yohanes Pembaptis berjalan dalam pengurapan dan karunia dari Roh Kudus. Tapi dia yang terkecil di kerajaan surga lebih besar dari Yohanes Pembaptis. Artinya semua yang berasal, yang ilahi, yang di atas sana. Yang dari surga, yang dari Tuhan. Nilainya lebih tinggi daripada kita yang di sini. Daripada semua kebenaran dunia. Nilainya lebih jauh, lebih tinggi. Kamu mau hidup dengan yang mana? Kamu mengizinkan nilai dunia mengkamiri dirimu? Lihat postingan orang. Di TikTok kau kutip-kutip. Tapi kamu gak tahu itu kebenaran atau bukan. Akhirnya kamu hanyut di dalamnya. Tenggelam di dalamnya. Hidup dengan prinsip di dalamnya. Waktu bertentangan dengan kebenaran. Kamu gak bisa tolak. Kenapa? Aduh, ini kebenaran gak bisa. Aku udah hidup lama dengan ini. Satu kali.